Udah, yang terhormat Dr. Ika Metali Puspita selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alika Atta sebagai moderator yang bertugas memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Dan kelompok 1 silakan memperkenalkan kelompoknya. Baik, dari kelompok 1 ada saya sendiri, Sasa Berbicara dengan NIM 009. Saya Sania Rizky Amalia dengan NIM 018. Saya Sana Sabliana Putri Salsabila dengan NIM 011. Saya Dimas Rizky Maulanasa dengan NIM 042. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Untuk kelompok 1, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep dan identitas nasional. Konsep identitas nasional merupakan jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas dan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Hakikatnya, kita sebagai warga negara yang baik seharusnya kita mengerti dan memahami arti serta tujuan yang terkandung dalam identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama, menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu bangsa dan negara. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama dalam bidang hukum. Seharusnya hal yang seperti ini siapapun orang mengerti serta paham aturan-aturan yang ada di suatu negaranya. Tetapi tidak sedikit orang yang acuh dan tak peduli, seolah-olah tidak mempermasalahkan kekeliruan yang terjadi di negaranya. Dan yang paling memprihatinkan, seolah-olah masyarakat membiarkan dan bisa dikatakan tidak mendukung pernyataan tersebut. Dapat dibenarkan dan dilihat dari sikap dan tanggapan masyarakat dari kekeliruan di bidang hukum di dalam negara tercinta ini. Maka dari itu, identitas nasional sangatlah penting untuk dipelajari sehingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari agar masyarakat di negara tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi, menjadikan negara tercinta ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukanlah orang lain, tetapi kita sendiri sebagai masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini yang dapat mengubah segala kekeliruan yang terjadi. Next. Baik, di sini ada makna dan peran nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah ideologi atau konsep yang mengutamakan rasa identitas, kesetiaan, dan kebangsaan terhadap negara atau bangsa tertentu. Jadi maksud nasionalisme di sini itu mencakup bahwa semangat atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Artinya, nasionalisme ini sangat mengutamakan rasa identitas, kesetiaan, dan kebanggaan terhadap negara guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Nah, nasionalisme ini tuh dapat memiliki berbagai makna dan peran dalam konteks sosial, politik, budaya, di antaranya yaitu yang pertama ada pemersatu bangsa. Di pemersatu bangsa ini, nasionalisme sering berfungsi sebagai pemersatu bagi beragam kelompok etnis, agama, dan budaya dalam satu negara. Yang kedua ada identitas nasional. Nasionalisme mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap budaya, bahasa, simbol, dan sejarah nasional. Yang ketiga ada patriotisme. Jadi di patriotisme ini nasionalisme dapat memacu yaitu rasa cinta dan dedikasi terhadap negara. Yang keempat ada kemandirian ekonomi. Nasionalisme juga bisa berperan dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Pemerintah dapat menggunakan nasionalisme untuk mendukung industri dalam negeri dan melindungi ekonomi nasional dari pengaruh asing. Yang kelima ada perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme sering digunakan sebagai alat perlawanan terhadap penjajahan dan imperialisme. Yang keenam ada identitas politik. Di identitas politik ini dapat menjadi kekuatan politik yang kuat. Partai politik atau kelompok masyarakat sering menggunakan retorika nasionalis untuk mendukung platform politik mereka dan memenangkan dukungan politik. Yang ketujuh ada konflik dan ketegangan. Sementara nasionalisme dapat mempersatukan itu menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Yang kedelapan ada solidaritas internasional. Meskipun nasionalisme sering dikaitkan dengan fokus pada negara, banyak gerakan nasionalis juga mempromosikan solidaritas internasional dengan negara-negara sejenis atau kelompok etnis lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Jadi penting untuk diingat bahwa nasionalisme dapat memiliki efek yang beragam, tergantung pada bagaimana hal itu diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks tertentu. Nasionalisme yang sehat dan positif dapat memperkuat kesatuan dan kesejahteraan nasional. Lalu sementara nasionalisme yang berlebihan atau eksklusif dapat menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola nasionalisme dengan bijak dalam setiap konteksnya. Next. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai bentuk identitas. Unsur identitas nasional menyiratkan negara yang majemuk, baik meliputi suku, agama, budaya, dan bahasa. Menurut Hediawanto dan Hamadayama, unsur identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Identitas dasar, yaitu Pancasila, sebagai falsafah nasional, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua yaitu identitas instrumental, meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukumnya. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bendera Indonesia, lambang negara Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu identitas alam, meliputi negara dan masyarakat kepulauan, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Next. Untuk selanjutnya yaitu kebudayaan dan identitas nasional. Budaya sendiri merupakan suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan ditentukan oleh suatu kelompok tertentu. Dapat disimpulkan bahwasannya budaya merupakan suatu tradisi yang dilakukan ataupun dipercaya masyarakat untuk dilakukan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, dan memantapkan individu serta pengembangan pengetahuan hingga cara untuk bersikap. Adapun wujud-wujud kebudayaan yang pertama ada gagasan, yang kedua perilaku,
Ini merupakan ide yang ada kemudian diwujudkan menjadi sebuah perilaku bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Kemudian yang tiga yaitu benda hasil budaya, seperti halnya bangunan-bangunan megah zaman dahulu seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga, seperti kapak, perunggu, gerabah, dan lain sebagainya. Untuk unsur-unsur kebudayaan, yang pertama, sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, yaitu sebagai untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia yang berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang ketiga, sistem sosial. Ini tiap kelompok masyarakat kehidupannya itu diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul. Terus yang selanjutnya nomor 4 ada sistem peralatan hidup, dan 5 teknologi dan sistem mata pencarian hidup. Berdasarkan unsur teknologi yang dipakai, suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Untuk selanjutnya ada sistem religi, dan ke-6 ada sistem kesenian. Itu berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Selain itu juga ada seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Next. Ada unsur-unsur identitas nasional. Itu yang pertama, suku bangsa. Terutama di Indonesia ini khususnya terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang itu lebih dari 300 dialek bahasa. Yang kedua, agama. Agama yang bertumbuh dan berkembang di Nusantara ini lebih dari 2, yaitu ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu. Dan yang terakhir ada bahasa. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Next. Selanjutnya, agama dan identitas dalam identitas nasional. Agama merupakan penanda bahwa eksistensi agama sebagai katalisator kehidupan manusia itu sangat berarti. Seluruh agama memiliki aturan yang jelas, serta orientasi dan perilaku dalam menjalankan agama pun sudah ditetapkan. Artinya, agama memprioritaskan individu sesuai tujuan agama itu sendiri. Dan ketika seorang memilih untuk memeluk salah satu agama, tentunya memiliki argumentasi yang kuat, seperti misalnya rasa nyaman, jati diri, serta perlindungan. Agama juga memiliki peranan yang kuat dalam membangun identitas nasional, karena agama mampu menciptakan kohesi sosial yang mendukung terbentuknya pembangunan identitas nasional melalui simbol, ritual, norma, dan jaringan yang sifatnya universal. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu politik identitas nasional. Politik identitas merupakan kekhasan yang terjadi di negara dan masyarakat modern, bebas, dan demokratis. Untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia dan politik identitas nasional diperlukan solidaritas yang besar terhadap bangsa Indonesia. Indonesia tidak boleh menjadi tawanan solidaritas kelompok yang melahirkan primitivisme dan chauvinisme. Kemudian kita akan terjebak oleh fanatisme, suku, agama, kelas sosial, dan kelompok lain di daerah yang mau tidak mau akan menggerogoti semangat nasionalisme Indonesia.
Konflik antar daerah, suku, agama, dan golongan yang sering terjadi saat ini hanya akan menggoyahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya ada globalisasi dan identitas nasional. Jadi di sini itu suatu fenomena dinamis dalam peradaban manusia yang terus mengalami pergerakan dan perubahan dalam masyarakat. Nah, secara umum ini bagian dari globalisasi itu tugas tersendiri di era globalisasi. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu menyaring pengaruh globalisasi yang berpotensi mengubah tatanan dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia dan generasi muda. Lalu di globalisasi ada beberapa yang dapat mempengaruhi identitas nasional dalam beberapa cara. Yang pertama ada pengaruh budaya. Nah, di pengaruh budaya ini, globalisasi membawa budaya dari seluruh dunia ke dalam berbagai negara. Hal ini dapat menghasilkan pengaruh budaya asing yang kuat, termasuk dalam hal makanan, musik, mode, dan hiburan. Lalu yang kedua ada perekonomian. Integrasi ekonomi global dapat mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat memicu perasaan ketidakamanan ekonomi yang dapat mempengaruhi identitas nasional. Yang ketiga ada teknologi. Nah, di teknologi ini globalisasi mempercepat pertukaran informasi dan komunikasi melalui teknologi. Sosial media dan internet telah memungkinkan individu untuk terhubung dengan dunia luar yang lebih mudah. Yang keempat ada perubahan politik. Globalisasi dapat mengubah dinamika politik suatu negara. Keterlibatan dalam organisasi internasional, perjanjian perdagangan, dan kerjasama antar bangsa dapat mengubah arah kebijakan nasional. Dan yang terakhir ada respon terhadap globalisasi. Di negara-negara dan kelompok masyarakat sering merespons globalisasi dan berbagai cara. Beberapa negara mungkin menganut sikap proteksionis untuk melindungi identitas nasional mereka. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak globalisasi terhadap identitas nasional dapat sangat bervariasi antar negara dan kelompok masyarakat. Beberapa negara mungkin mengalami seperti perubahan besar dalam identitas nasional mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi penanya silakan menggunakan fitur raise hand. Mohon on mic dan penanya dimohon ditulis juga di kolom chat. Terima kasih. Oke, untuk penanya pertama yaitu Kak Friska. Dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Friska Maliamanda dengan NIM 020. Saya akan menanyakan apa dampak dari politik identitas. Terima kasih. Baik, Kak Friska, terima kasih. Silakan tulis di kolom chat juga ya. Untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Sally. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sally NIM 012. Izin bertanya, upaya apa yang harus dilakukan untuk membentuk atau menumbuhkan rasa solidaritas nasional? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Yosea. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yosea dengan NIM 028. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana menjaga identitas bangsa Indonesia yang
pluralisme di era masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Rizka Putri. Dipersilahkan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Inka Nafira. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inka Nafira Nurrahma dengan NIM 021. Pertanyaannya, bagaimana jika suatu bangsa tidak mewujudkan adanya identitas nasional? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Zamzam. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga dan mempertahankan identitas nasional dari pengaruh globalisasi? Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya yaitu Kak Dila Adika. Sebentar ya. Lupa pertanyaannya. Izin bertanya, mengapa generasi zaman sekarang itu krisis dalam identitas nasional? Dan bagaimana solusinya untuk menghilangkan krisis identitas nasional tersebut? Terima kasih. Untuk Kak Dila, pertanyaannya sudah selesai ya? Sudah, Kak Alika. Sudah di kolom chat. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu Kak Naura Adisti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Rahmadiana Naura Adisti dengan NIM 002. Saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu bagaimana wujud sikap seorang warga negara untuk mewakili rasa nasionalisme terhadap negaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita tampung dan untuk kelompok 1 disilahkan untuk berdiskusi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Rahmania Naura Adisti. Bagaimana wujud sikap seseorang warga negara untuk mewakili rasa nasionalisme terhadap negaranya? Jadi, seorang warga negara kan dapat menunjukkan rasa nasionalisme terhadap negaranya itu melalui berbagai sikap dan tindakannya. Di antaranya itu seperti kepedulian terhadap sejarah dan budaya negara. Seperti contohnya itu memahami dan menghargai sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas negara. Lalu yang kedua itu bisa dengan menghormati simbol-simbol nasional, contohnya menghormati dan merawat simbol-simbol itu kayak contohnya bendera, lambang, dan lagu kebangsaan. Itu adalah cara yang jelas untuk mengekspresikan rasa cinta terhadap negara. Apakah bisa diterima? Alhamdulillah bisa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ica, yaitu apa dampak dari politik identitas? Yaitu menurut Abdullah, politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu, baik dari etnis, ras, suku, hingga agama.
Dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Baik, apakah bisa diterima? Untuk Kak Friska, apakah bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Yaitu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan perilaku, kemudian menerapkan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti halnya gotong royong dan solidaritas sosial. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesadaran dalam diri sendiri. Sudah itu, apakah bisa diterima Mbak Rizka? Baik, sudah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Kak Inkana Fira. Bagaimana jika suatu bangsa tidak mewujudkan adanya identitas nasional? Jadi, jika suatu bangsa tidak mewujudkan adanya identitas nasional, itu akan bisa mengakibatkan ketidakbersamaan serta ketidakstabilan dalam masyarakat, atau bisa disebut kayak banyaknya konflik gitu. Nah, dengan hal tersebut juga bisa menjadikan suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Oleh karena itu, penting bagi suatu bangsa untuk lebih mengenal dan memahami cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain agar senantiasa selalu mewujudkan adanya identitas nasional. Apakah bisa diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yosea. Pertanyaannya yaitu bagaimana menjaga identitas bangsa Indonesia yang pluralisme di era masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Jawabannya, upaya untuk mempertahankannya yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, dengan menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, dengan cara mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, dan juga dengan memanfaatkan situs jejaring sosial. Bagaimana Mas Yosea? Apakah bisa diterima? Situs jaringan sosial gimana ya maksudnya?
Apa? Situs jaringan sosial gimana maksudnya? Tolong jelaskan lebih spesifik lagi. Ya dengan cara memanfaatkan itu loh, apa gitu senengnya. Memanfaatkan itu loh ya. Teknologi dengan baik gitu loh. Oh, iya paham. Kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Seli, yaitu pertanyaannya, upaya apa yang harus dilakukan untuk membentuk atau menumbuhkan rasa solidaritas nasional? Jawabannya yaitu dengan cara menjalin silaturahmi, tolong-menolong, menumbuhkan sikap empati pada orang lain, dan saling bertegur sapa. Apakah bisa diterima, Kak Seli? Bisa. Terima kasih, Kak. Untuk Izin menjawab pertanyaannya Kak Gila Adika, mengapa generasi muda zaman sekarang diambang krisis identitas nasional dan bagaimana solusinya? Mengapa ya? Ya karena ya karena generasi penerus bangsa yang lebih mencintai style atau gaya kebarat-baratan, mengidolakan publik figur asing dan meniru setiap perilaku barat, sehingga menyebabkan lunturnya budaya timur tergerus oleh budaya barat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia bisa dikatakan sedang krisis identitas nasional. Nah, apa solusinya? Solusinya bisa adanya kemauan untuk berubah, maka menumbuhkan kembali dan benar-benar menjadi orang yang memaknai Pancasila bukan suatu hal yang mustahil. Berbicara tentang ya, jadi dengan adanya kemauan sendiri itu bisa apa ya? Bisa merubah gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih. izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Zamzam, yaitu bagaimana cara menjaga dan mempertahankan identitas nasional dari pengaruh globalisasi. Itu hampir sama dengan Mas Yosia, yaitu dengan yang pertama menerapkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, kemudian mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, dan mengembangkan seni dan budaya lokal. Maksudnya itu mendukung seni dan budaya lokal termasuk tradisi musik, tarian, dan seni rupa untuk membantu mempertahankan warisan budaya kita. Sama adanya pendidikan dan kesadaran budaya seperti memasukkan pendidikan budaya dan sejarah nasional dalam kurikulum pendidikan atau kurikulum sekolah. Seperti itu, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mempertahankan identitas nasional di era globalisasi saat ini. Menurut saya yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebih sama seperti pertanyaannya Mas Yosia tadi yo, jawabannya yo. Dan menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme serta mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Bagaimana Mas Arif? Apakah ada sanggahan? Ya, baik. Terima kasih. Tidak ada sanggahan. Oke, terima sama-sama.
Sudah terjawab semua ya, teman-teman. Oke, terima kasih atas kelompok 1 atas presentasi pada siang hari ini. Saya Alika Atas selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan Waalaikumsalam keluar dulu warahmatullahi guys. wabarakatuh. Jangan keluar dulu on cam. Kita foto. Foto dulu guys. Buat bukti. Ya. Oke, siap ya. Buka semua. Tri. Nur Aziza. Ayu. Sini ayo. Tekan dulu guys. Sudah? Naura. Absen. 1, 2, 3. Sip, Windows S. Sip. Botak. Slide 2. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.